Coba bayangin sekarang. Ada seorang nenek tua nih. Tubuhnya sudah rapuh, jalannya pun sudah tertatih-tatih. Berdiri di antara kerumunan pasar. Karena dia sangat lapar, akhirnya dia mengambil atau mencuri 2 kilogram bawang. 2 kilogram bawang. Nilai bawangnya itu hanya 90.000 rupiah. Jadi kerugiannya itu kalau dicuri, itu hanya 90.000 rupiah. Tapi yang terjadi kemudian apa? Sungguh sangat memalukan. Dia dibukuli, dipermalukan, diseret dan berdarah-darah. Bukan hanya satu orang yang menyaksikan, tapi ada puluhan orang. Ada yang melihat, ada yang merekam, tapi tak ada yang menolong. Ya, sekarang saya mau bicara mengenai nenek di Boyolali yang dikeroyok warga karena mencuri bawang 2 kilogram. Nilainya hanya 90 rupiah. Dan mirisnya sampai berdarah-darah, bayangin. Saya melihat berita itu, saya tuh nangis. Beneran, saya sedih. Kenapa? Karena dia berdarah-darah, jalan nih. Sama orang-orang tuh cuma divideoin, gak dibantu turun dari tangga. Kalian lihat videonya. Ketika saya melihat ini, saya tuh mikir dan teringat dengan perkataan Albert Einstein yang mengatakan bahwasanya dunia ini tidak akan hancur oleh mereka yang berbuat jahat, tetapi oleh mereka yang melihat kejahatan dan tidak melakukan apa-apa. Ingat, kalian jangan salah paham dari perkataan Albert Einstein ini. Karena saya sangat bingung pada saat itu. Negeri ini katanya penuh toleransi, katanya ramah, katanya beradab, tapi di hadapan nenek-nenek yang lapar, yang mencuri karena kebutuhan, bukan karena kerakusan, malah kita berubah menjadi monster. Makanya kalau kalian mau lihat kehebatan suatu negara, lihatlah bagaimana rakyatnya itu memperlakukan anggota masyarakat yang lemah. Itu diperlakukan gimana? Kalau diperlakukan buruk, maka negara itu buruk. Kalau diperlakukan baik, maka negara itu baik. Ingat, nenek itu bukan maling profesional. Dia bukan koruptor, bukan pejabat busuk yang mempermainkan nasib rakyat. Dia hanya seorang yang lapar, yang putus asa, yang mungkin tak punya uang untuk makan pada saat hari itu. Tapi kita masyarakat bereaksi seolah-olah dia pejabat kelas kakap. Seolah-olah kita menjadi hakim ketika yang melakukan tindak kriminal itu adalah orang-orang lemah. Kita lebih kejam daripada hakim. Lebih cepat menghukum daripada polisi. Coba dengar. Dan bandingkan ini, Mas Bro, Mbak Bro. Ada pejabat nih, korupsi triliunan rupiah, bahkan ribuan triliunan. Yang dicari bukan bawang, tapi itu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan uang bansos. Uang yang seharusnya buat anak-anak miskin sekolah. Uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa orang-orang di rumah sakit. Tapi mereka ini, koruptor berdasi, justru diberlakukan bak raja. Diberlakukan seperti kayak ratu-ratu. Sidangnya penuh senyum. Divonis ringan. Dapat potongan hukum. Belum lagi remisi, emisi, ajukan banding, dan sebagainya. Bahkan saat keluar penjara pun, ada yang disambut, ada yang dipeluk-peluk. Bahkan dia bisa nyalon lagi. Di mana logika kita ini ya? Nenek pencuri bawang dibantai, koruptor miliaran malah dimaklumi. Coba kita lihat mana beritanya sekarang. Mana beritanya sekarang koruptor-koruptor yang ribuan triliun itu? Semuanya sudah hilang sekarang. Jadi hukum di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan itu hanya berlaku untuk orang kaya saja, untuk orang berkuasa. Rakyat kecil, nenek-nenek, orang yang lemah, mereka hanya angka statistik, hanya berita sensasional. Kita jangan tanyakan ini pada orang lain. Coba tanyakan pada hati nurani kita sendiri. Apa salah nenek itu? Dia bukan kriminal. Dia korban dari sistem ekonomi yang tidak peduli ini. Korban dari negara yang gagal melindungi warganya ini. Korban dari masyarakat yang kehilangan empati. Dan kita, apa kita lebih baik dari dia? Kita biarkan perampok negara bebas berkeliaran. Kita diam saat tanah kita itu dijual ke asing. Kita bukan saat pendidikan dan kesehatan jadi barang mahal. Tapi kita begitu cepat menghajar seorang nenek-nenek yang lapar. Yang kerugiannya cuma 90.000 tuh. Makanya Desmond Tutu, salah satu aktivis anti-apartheid Afrika Selatan, itu pernah mengatakan, jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, maka kamu telah memilih berpihak pada penindasan. Jadi dengan kejadian ini, negara ini sedang sakit sekarang. Sakit bukan karena rakyat kecilnya mencuri, tapi karena rasa keadilan kita sudah mati sekarang. Kita lebih takut dan lebih kejam pada maling-maling kecil. Padahal maling besar sedang menghisap darah kita setiap harinya. Dan buat pemerintah ya, ingat, ini bukan saatnya pura-pura kita tidak tahu. Ini bukan soal kasus kecil.
Ini adalah cermin rusaknya sistem hukum dan moral bangsa yang ada di negara ini. Berapa banyak lagi rakyat kecil yang harus dipukuli dulu baru pemerintah bertindak? Berapa banyak lagi anak-anak miskin yang harus mati karena gizi buruk sebelum kalian sadar bahwa ketidakadilan sedang membusuk di depan mata kita? Jadi saya katakan sekali lagi, nenek itu hanya ingin makan hari itu, ya. Nenek itu hanya ingin makan pada saat hari itu. Tapi negara tak memberinya pilihan. Masyarakat tak memberinya belas kasih dan hukum tak memberinya keadilan. Tapi koruptor, mereka kenyang, mereka aman, mereka tertawa-tawa, mereka berpeluk-pelukan ketika divonis ringan oleh hakim. Dan hakimnya tertawa. Sampai kapan kita akan diam saat ini? Sampai kapan kita akan terus jadi penonton ketidakadilan ini? Jadi ayolah. Pembahasan ini sebenarnya agak sesuai dengan personal branding saya. Dengan latar belakang saya yang sering membahas geopolitik dan ekonomi. Tapi karena saya mikir 2 kali. Ketika sudah ancaman kepada hak asasi manusia ini terjadi, maka geopolitik dan ekonomi itu hilang semuanya. Karena ini merupakan dasar dari semua itu. Suatu negara itu bisa dikatakan maju ketika rakyatnya itu makmur. Jadi saya tadi punya project video mengenai bahas geopolitik ini, ekonomi ini. Tapi ketika saya melihat berita ini, saya langsung tinggalkan, saya mau bahas ini kata saya. Ingat, saya mau pesan, mau latar belakang kalian apapun, ketika hak asasi manusia ini sudah terancam, maka kalian harus bicara. Oke, misalkan kita agak punya power, kita agak punya materi yang bisa dilakukan. Setidaknya kita punya suara yang bisa kita sampaikan agar Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, ayolah. Eksklusif.